Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Semoga keberkahan, keselamatan, kesehatan selalu menyertai kita semua. Untuk kalian dan saya pribadi, dan khususnya kalian semua yang ada di ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Di luar negeri juga ada. Saya mulai gimana ya? Gini. Ini saya ada lagi video. Ya bisa dibilang ustadz lah, mungkin para ustadz atau apa. Tapi ini ngakunya dari daerah Minang. Tidak jauh dengan yang lain. Biasanya, oh ya ini aja. Lihat dulu isi videonya. Ini dia. Rasulullah jamain, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Ke Kalimantan Timur, timbul pertanyaan di dalam benak kita. Siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dari persoalan ini? Apakah betul rakyat banyak yang akan diuntungkan? Ataukah rakyat Kalimantan yang akan diuntungkan? Apa itu oligarki? Oligarki itu adalah sekelompok orang. Jadi bukan satu orang, sekelompok orang yang dia punya kemampuan untuk mengatur, ya, merubah, melaksanakan apa yang dia maui lewat tangan orang lain. Nah, itu oligarki, ya. Jadi dia tidak langsung beraktivitas untuk mewujudkan keinginan dia, tapi lewat tangan orang lain. Nah, siapa tangan orang lain itu? Itu adalah para penguasa. Siapa mereka? Nah, sekarang kita lihat. Para alim rahimahumullah. Lalu kita lihat pemindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara, ya, dengan luasan lebih kurang 180.000 hektar dan akan dikembangkan lebih kurang sampai 252.000 hektar, ya. Itu bukan wilayah yang kecil, ya. Pertanyaan sekarang, siapa yang punya 180.000 hektar itu? Ya? Karena mereka membagi, ketika menjadikan ibu kota itu mereka bagi 3 wilayah, ya. Ada wilayah intinya, ada wilayah ibu kotanya, dan ada wilayah pengembangan ibu kota. Jadi kalau kita lihat dari situ, di wilayah yang ada itu siapa yang punya wilayah itu? Apakah yang punya masyarakat adat yang ada di sana? Yang hari ini kita lihat mereka protes itu, ya, gara-gara perkataan jin puana, ya, mereka protes. Apakah itu tempat mereka? Apakah tempat hidup mereka? Apakah itu tempat tinggal mereka? Ternyata bukan, ya, karena wilayah yang akan dijadikan ibu kota itu menurut status hukumnya hari ini itu adalah wilayah tanah milik negara. Itu ternyata yang punya itu tidak berapa orang, jadi bukan masyarakat adat yang punya, ya. Tadi dari 180.000 hektar itu lebih dari 160 konsesi. Tadi kan sudah dibacakan oleh kawan-kawan tadi, ya. Berarti itu mereka yang punya tanah itu, ya. Mereka yang akan mendapatkan untung langsung dari kawasan ibu kota itu, ya. Walaupun itu lahan negara, tapi mereka punya HGU, hak guna usaha di tangan mereka. Tentu ketika lahan itu akan dijadikan objek lain daripada hak guna usaha mereka, tentu tidak serta-merta kudin bunyo dan ambil balik, kan bisa begitu, ya. Karena dia ngambil dulu pakai uang, maka kalau mau diambil kembali harus pakai uang. Yang kedua, kalau kita perhatikan bahwa dari izin-izin yang ada di situ, tadi kawan-kawan kan sudah melihat ada banyak lubang-lubang, ya, bekas pertambangan. Ketika itu dijadikan ibu kota, siapa yang memperbaiki? Tentu negara. Sudah kan? Pasti Anda poin-poinnya sudah tahu apa yang dimaksud. Selama ini yang kita ketahui, ustadz itu kan ngajar, ngaji, ngajar anak-anak, ngajar orang-orang yang udah tua, atau bahkan juga anak-anak muda, kan begitu. Tapi sekarang ustadz ini udah berubah kali kayaknya. Khususnya yang di video itu saja. Lainnya juga masih banyak kok. Di daerah saya ustadz nggak ada yang begitu-begitu, nggak ada. Ya ngaji, ngajar, ngaji lah, dan seperti itulah, seperti zaman dulu. Ini saya mikirnya gini ya, ini kan ustadz, mereka itu para ustadz. Kalau lihatnya begitu seperti apa ya acara apalah yang berbau seremonial atau acara-acara yang berbau agama. Tapi ini yang dibahas soal apa, IKN. Soal ibu kota. Kalau dipikir-pikir berhak, ya berhak tetap. Semua orang Indonesia berhak. Tapi yang di sini yang kita lihat, ini kan labelnya ustadz, gitu kan. Kalau ustadz pasti ya seperti itu tadi. Ya lebih baik ngajar ngaji, lebih baik ngasih pencerahan keagamaan tentang akhlak, cara baca dan lain sebagainya lah. Tapi ini yang dibahas ujung-ujungnya konteksnya itu politik sesungguhnya. Juga berhubungan dengan apa ya, bisa dibilang jin buang anak, seperti itulah yang kemarin-kemarin ini rame itu. Soal ini saya pikir layaknya itu layaknya ginilah, misalkan kalian itu pengurus partai, ya harusnya pakai baju partai. Misalkan orang partai loh ya. Kalau misalkan kalian ustadz, harusnya lebih tepat kalau pertemuan itu isinya tentang keagamaan. Konten kalian itu yang Anda bicarakan itu layaknya orang politikus yang bicara. Karena pemindahan ibu kota ini dengan berbagai macam aspeknya, ini kalau dibahas ya layaknya ya pejabat, pengusaha, politikus. Ini kan sistemnya pembangunan.
Dan membangun satu ibu kota itu tidak mudah. Tidak seperti bangun pos ronda, enggak. Tidak hanya bangun seperti satu sekolah, tidak. Ini kompleks. Jadi kalau misalkan berbicara soal yang dikatakan tadi, bolak-balik ada lagi oligarki. Gini loh, dari dulu hingga sekarang, yang namanya suatu sistem negara, pasti ada sekelompok orang yang dia itu berperan banyak dalam pembangunan, dalam sistem cara pola kerja dan lain sebagainya. Itu ada, itu udah dari dulu. Lalu kalian tafsirkan oligarki seperti itu, ya sah-sah saja menurut kalian. Tapi apa ya bisa dibilang ya, jangan gitulah gitu loh. Memang dari dulu tuh ya begitu. Kalau tidak ada sekelompok atau segerombolan atau apalah bahasanya, lalu siapa? Satu orang, dua orang, tiga orang, atau seluruh orang Indonesia ini dilibatkan ngurus itu? Bagaimana ramainya? Itu loh. Di situ juga itu kelihatan, framingnya terlalu kelihatan. Seakan-akan Anda itu kan berkata, hei, tempat itu bukan tempat kalian. Itu tempat siapa? Kan seperti itu. Itu tanah negara. Itu bukan milik kalian, orang Dayak, orang Kalimantan. Pola pikir kalian tuh gimana sih? Yang namanya Kalimantan itu, tuan rumahnya ya pasti orang Dayak, orang Melayu. Seperti itulah. Jika mereka bangga ibu kota pindah ke pulau mereka, ya pastilah. Jika mereka itu punya kewajiban menjaga, ya pasti. Seperti daerah Anda lah misalkan, provinsi Anda, atau mungkin Anda tidak berpikir seperti kita-kita, yaitu terserah Anda gitu loh. Nggak usah jauh lah, misalkan di Jawa Tengah ini, misalkan di Jawa Tengah itu kan banyak kabupaten, banyak, ada banyak di sini. Misalkan ditaruh di Kabupaten Kudus misalkan, lalu misalkan Anda berkata itu bukan tempat untuk kalian, itu bukan milik kalian, itu miliknya ini miliknya negara. Itu apa kalian membela? Seakan-akan begitu. Itu bukan tempatnya kalian, Majelis Adat Jawa misalkan begitu. Nggak bisa begitu, tetap saja itu. Kalau orang Jawa ataupun orang Dayak, orang Melayu, orang Kalimantan sana, dia ikut berpartisipasi menjaga kewibawaan pulaunya, ya wajib lah. Gimana sih Anda ini? Seakan-akan framingnya itu gini loh. Biar orang Dayak, orang adat Dayak ini, masa bodoh seakan-akan tidak mau ngurus-urusan seperti itu. Itu wilayah mereka. Walau secara kepemilikan dengan tanah misalkan bukan milik mereka, tapi itu daerah mereka, pulau mereka, jadi punya kewajiban. Sebenarnya videonya ini lebih agak panjang, tapi saya ambil poin per poin saja. Lalu Anda juga seakan-akan ini yang punya uang yang bangun lah. Kalau bangun kota Asik itu kalau nggak punya uang siapa yang bisa? Pasti butuh dana besar. Apakah kalian mau ikut berpartisipasi membangun? Ya ajukan izin lah. Kan simpel. Kalau bisa, kalau diterima. Kalau enggak ya sudah. Karena membangun ibu kota itu perlu perencanaan yang matang. Tidak asal. Yang bisa bangun itu memang pengusaha-pengusaha atau konglomerat yang dia sudah sering berbisnis dalam konsep pembangunan, konsep keamanan, konsep ekonomi dan lain sebagainya. Jadi tidak asal orang itu bisa ikut membangun di sana. Itu membangun kotanya tuh nggak segampang itu. Kontraktor yang berpengalaman saja belum tentu bisa. Di situ juga Anda berkata siapa yang diuntungkan? Ya seluruh orang Kalimantan, ya seluruh orang Indonesia punya ibu kota baru. Saya juga mikir begini loh, tapi ya saya mikirnya tidak seperti kalian. Mikirnya begini, itu kan jauh di Kalimantan itu, di Penajam itu kan. Kira-kira saya hanya mau ibaratnya apa, merasakan ibu kotanya seperti apa. Kalau Jakarta ya seperti itulah, udah tahu. Di Penajam nih loh, seperti apa itu nanti. Mau lihat hasilnya. Ya kalau saran saya itu untuk bapak-bapak ustadz ini ya lebih baik inilah, ngajar ngaji orang-orang yang udah tua atau masih muda, ya seperti profesinya lah. Oh iya, jika kalian nggak mau atau tidak setuju dengan ibu kota, ya udah jangan ke sana, itu aja kok repot, ya kan?
Anda tetap di daerah Anda, membangun daerah Anda. Kalau Anda alergi dengan IKN, ya udah nggak usah coba datang. Karena dari awal nggak suka gitu loh. Biar orang-orang yang suka saja, mau melihat IKN kayak apa, mereka datang. Begitu. Kita ini kan terlalu apa ya? Semua ikut berkomentar. Kalau berkomentar sekelas nggak masalah. Tapi kalau detail, itu biar ahlinya gitu loh. Biar ahlinya. Bayangin saja jika Ustadz itu membahas segala hal. Lalu pekerjaan lainnya, profesi lainnya, suruh ngapain kan begitu. Yang jadi rancu dan masalah itu ya itu gitu loh. Harusnya hal-hal begini ini, terutama ibu kota, itu yang paling pas itu ya para politikus, para pengusaha yang biasanya bangun dan lain sebagainya lah. Harusnya seperti itu. Kalau misalkan orang partai, ya sekarang ini ya begitu gitu. Partainya sembunyi, lalu yang muncul ustadz. Itu banyak terjadi. Yang jelas bangun ibu kota itu perlu dana besar, perlu punya uang yang banyak. Karena ibu kota ini planningnya luas dan jangkauannya panjang. Oke, sampai sini. Selamat malam.